Yang sudah bergabung Rizky, baru ada Rizky, apa itu, Ritz, terus Wan, Ritz, apa itu Ritz? Ya, Wang sudah mulai bergabung. Siapa lagi? Siapa nih? Ceki 12 IP1. Febri, ya. Febri. Sebutkan nama dan kelasnya. Nama dan kelas. Mau di absen dulu. Ya, nanti kita akan membahas tentang agama. Nunggu yang lain dulu biar agak banyak yang bergabung. Fahri Apriansa, ya. Sudah mulai bergabung. Fahri Arya IPA 2, 12 IPA 2. Apa nih? Leslay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinjai. Ceki. Nyai. Rizky. Aca Feza 22. Waalaikumsalam. Dari siapa itu? Dari Rachel 11-1. Amel IPA 3. Ya, selamat bergabung. Destiano 10-2. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Vincent. Dian Desti. Agus, ya. Agus mana nih? Agus nih. Vincent 12 IPA 2. Gimana kabarnya? Tadi pagi belum bisa ke sekolah. Lambungnya masih bermasalah. Julia. Caca sudah bergabung. Binjai. Siapa itu? Siapa yang habis ngaji itu? Alhamdulillah. Turun lomba taekwondo, ya, semoga sukses, berhasil jadi pemenang. Caca hari Kamis gak ngajar. Tadi gak masuk, lambungnya masih bermasalah, baru pulang dari dokter. Cepat sembuh Bapak, ya, amin. Sudah 2 kali dokter, mungkin dalam proses penyembuhan. Masih mual-mual lambungnya. Ya, Ceki, terima kasih doanya, amin.
yoga, cepat sembuh ya, amin. Mudah-mudahan bisa ngajar kembali. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi ringan tentang apa saja, tentang agama, tentang pendidikan, tentang sosial. Bisa ngobrol-ngobrol sambil menunggu waktu tidur. Ya, yang telah hadir, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan takdir Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, kita bisa berjumpa, bersua kembali. Semoga pertemuan malam hari ini kita dapat menambah ilmu dan Allah ridho dengan pertemuan kita malam hari ini. Kita coba untuk berdiskusi, ya, kita akan berdiskusi tentang pelajaran di kelas Mapel PAI, diskusi tentang keilmuan atau diskusi tentang Islam, agar kita semakin menambah wawasan kita. Mungkin yang paling awal, ya, sebagai tema awal, terima kasih. Siapa ini? Tema awal kita akan berbicara tentang arah dari pendidikan, ya. Kita ingin mengkaji tentang arah pendidikan. Ya, siapa tuh ketua? Waalaikumsalam. Udah itu. Pendidikan itu pada prinsipnya itu adalah upaya orang dewasa, para pendidik, untuk mengubah perilaku. Yang kedua, mengubah pola pikir dan mengubah pola sikap. Jadi ada 3 ranah yang ingin diubah dengan pendidikan, ya.
ada 3 aspek, tidak 3 ranah yang ingin diubah dengan pendidikan. Yang pertama adalah aspek kognitif, ya, aspek kognitif, aspek pengetahuan. Ada penambahan informasi, ada transfer ilmu atau knowledge. Itu adalah ranah yang akan dirubah di dalam pendidikan. Di pemberian materi transfer ilmu di dalam KBM dalam rangka untuk menambah ilmu kita, ya, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal. Kemudian yang kedua, ya, kita nanti coba diskusi berikutnya. Yang kedua, bahwa pendidikan itu ingin mengubah perilaku. Ada namanya psikomotor atau keterampilan. Jadi satu sisi kognitifnya itu dibangun, diperluas wawasan keilmuannya. Juga yang kedua, sikap perilakunya dibentuk, punya keterampilan, punya skill. Kalau dalam bahasa agama itu ada amalia, Terus yang ketiga adalah membentuk sikap, ya, adab dan akhlak. Itu harus terintegrasi ketiga-tiganya. Di pendidikan dikatakan berarti kalau yang 3 aspek itu terpenuhi. Kalau hanya pengetahuan yang dibentuk, kemudian perilaku dan akhlaknya tidak terbentuk, itu pendidikan belum berhasil. Hari terakhir ini, ya, hari-hari terakhir ini, mungkin seminggu ini, dunia pendidikan diguncang dengan berita tentang penandatanganan PP nomor 28, Peraturan nomor 8 tahun 2004 yang berisikan ada poin di mana bahwa sekolah itu memberikan pelayanan terhadap pengadaan alat kontrasepsi. Itu sungguh sangat mengejutkan, ya, sangat-sangat mengejutkan. Karena secara tidak langsung berarti sekolah itu melegalkan perzinahan. Sedangkan dalam Islam itu, di dalam agama Islam itu, zina adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, ya. Ada kontradiktif antara kebijakan negara dengan tujuan pendidikan nasional, ya. Ada kontradiktif antara kebijakan dengan tujuan pendidikan nasional. Itu harus dicermati, ya. Itu harus dicermati oleh kita dan disikapi dengan baik. Mungkin yang kita berikan tindakan adalah kita harus melakukan revisi terhadap peraturan itu, karena kalau dibiarkan itu sangat bahkan bagi perkembangan dunia pendidikan, ya. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah merasa terguncang dengan kebijakan itu dan berharap pemerintah akan menarik dan akan memperbaiki kebijakan itu. Siapa ini alumni angkatan 2021? Siapa ini?
Ya. Ya, jadi dari kebijakan itu tentang sekolah memberikan pelayanan kepada siswa terkait penyediaan alat kontrasepsi itu sangat-sangat tidak mendidik, ya. Coba nih Ray, DMJ ya. Iya, ada Ray, ketua kuil. Kita akan ngobrol sampai jam 21.45 sepertinya. 30 menit cukup ya. Kita akan ngobrol sampai pukul 21.45 lah ya, sampai jam 10 kurang 15 menit kita akan ngobrol terkait pelajaran, terkait ilmu ataupun keislaman. Maka dipersilakan. Apa itu, Pak? Kenapa sekarang banyak remaja yang menormalisasikan judi online? Oh iya, itu sangat jelas ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 itu sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Ya, jadi orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, kemudian maisir, judi, kemudian ansab adalah menyembah berhala, dan azlam itu adalah mal nasib, adalah rijsun, induk segala perbuatan dosa ya. Jadi judi dalam bentuk yang konvensional atau yang online itu hukumnya adalah haram ya. Hukumnya adalah haram, tidak boleh dilakukan ya. Jadi yang namanya maisir, bahasa Arabnya maisir, bisa berupa termasuk olahraga yang dijudikan, pertandingan bola, kemudian ada pihak yang bertaruh, itu termasuk judi yang diharamkan ya. Amal yang kita laksanakan sehari-hari apa tadi? Amaliyah yang utama ya. Kalau kita baca hadis Rasulullah itu, afdhalul amal as-salatu fi awali waqtiha. Ya, yang pertama adalah amal yang utama itu adalah sholat di awal waktu. Yang kedua adalah biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Itu amal yang utama. Jadi pertama adalah kita menjaga sholat selalu di awal waktu, jangan di akhir waktu. Yang kedua adalah biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa membantu orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu amaliyah yang utama yang kita lakukan setiap hari ya gitu. Ada lagi? Sholat yang paling utama ya. Pesan saya kepada para siswa, anak sekalian, jadi jaga sholatnya, jangan sampai ditinggalkan. Jaga sholat di awal waktu, jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena amal yang pertama dihisab pada hari akhir adalah sholat.
Terus yang kedua, perubahan diri kita yang lebih baik itu berawal daripada sholat, ya. Jadi kalau sholatnya baik, diperbaiki, maka insya Allah akan lebih baik. Mangga mau nanya apa nih Pak? Siapa nih Kang? Ya silakan. Waalaikumsalam yang mulai bergabung. Ya, waalaikumsalam. Silakan disampaikan mau. Untuk live-nya dari hari ini dari jam 21, jadwalnya dari jam 8:30 sampai jam 9:30 ya, kan tadi ada acara, jadi digeser ke jam 9. Kita akan ngobrol sampai jam 10 kurang 15 menit. Duhur. Tentang kodok sholat ya. Sholat itu berbeda dengan puasa, ya. Sholat berbeda dengan puasa. Kalau tidak puasa karena sebuah alasan syar'i, dibenarkan di dalam hukum Islam, karena sakit, karena bepergian atau perjalanan jauh, itu bisa dikodok ya. Jadi kalau kita bulan Ramadan siang berpuasa karena sedang musafir, perjalanan jauh, kemudian atau sedang sakit, maka puasa boleh dikodok. Pamangka minkum maridon aw ala safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Di orang yang dalam keadaan sakit, maridon atau safar, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain selesai Ramadan itu. Itu puasa dikodok. Tapi kalau sholat itu tidak ada kodok sholat. Yang ada adalah rukhsah, ya. Yang ada adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Contohnya begini, ketika kita tidur jam 10 malam, jam 11 malam, dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi itu betul-betul tidur lelap banget, tidur lelap. Dan waktu subuh pun masuk itu kita tidak sama sekali tidak mendengar azan, ya. Jadi tidur jam 10 sampai jam 7 pagi sama sekali kita tidak mendengar azan, kita tidur yang terlalu lelap. Nah, ketika kita bangun jam 7, ya, ketika kita bangun jam 7 itu boleh melaksanakan ibadah sholat subuh, karena tadi ketika waktu subuh tidak bangun, ya, itu namanya rukhsah, ya, dispensasi, bukan kodok. Itu namanya rukhsah. Di ketika waktu subuh tidak bangun waktu subuh itu, karena tadi kondisinya sangat tidur lelap, nyenyak banget, dan kita baru bangun jam 7, maka langsung lakukan sholat di waktu jam 7, ya. Tapi ini jangan dijadikan kebiasaan, pas besoknya gitu lagi, ya. Itu hanya sifatnya temporal saja, jadi bukan dibiasakan tidur lelap bangun jam 7. Tapi kalau kita setiap hari begitu, kita harus berusaha keras. Bagaimana caranya agar kita bisa bangun pagi, ya? Mungkin dengan memajukan jam tidur, itu satu upaya kita, atau memasang alarm di HP, itu bisa kita bangun lebih pagi lagi, ya, gitu. Di dalam hadis, dalam ilmu fikih dikatakan itu akan terangkat, ya. Artinya seseorang tidak diwajibkan melakukan ibadah,
Karena 3 perkara, yang pertama anak kecil sampai dengan balik, ya, anak kecil sampai dengan balik. Ketika balik harus dia beribadah. Yang kedua orang tidur sampai dengan bangun. Ketika dia bangun langsung dia sholat. Yang ketiga orang gila sampai dengan dia sehat akalnya, sampai dengan dia sadar, itu baru dia harus segera melaksanakan ibadah sholat, ya gitu. Sholat Jumat, sholat Jumat itu ada 2 pendapat, ya, ada 2 pendapat. Ada pendapat yang menyatakan sholat Jumat itu sah kalau dihadiri oleh 40 orang mukimin, ya. Jadi ada keterangan yang sempat saya baca, jadi sholat Jumat itu sah kalau dihadiri oleh 40 orang mukimin, artinya yang tinggal di tempat itu, gitu kan. Di pendapat yang lain itu tidak ada persyaratan seperti itu, ya, tidak disyarat seperti itu. Yang penting ada imamnya, ada jamaahnya, dan nanti ada khatib, itu bisa dilaksanakan. Karena kalau untuk daerah tertentu yang kekurangan, daerah terpencil yang tidak ada jamaahnya, masyarakatnya, warganya kurang, kalau harus disyaratkan 40 orang, berarti kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya gitu. Itu ada 2 pendapat yang harus kita pertimbangkan, ya gitu. Apalagi tadi menanyakan tentang Israel, ya. Nah, kemarin sudah saya bahas di hari kemarin pada malam malam sebelumnya. Jadi sampai hari ini peperangan masih berlangsung, ya. Dan korban setiap hari terus berjatuhan. Setiap hari selalu berjatuhan setiap hari, ya. Sekarang korban sudah mencapai 40.000 orang, yang luka di atas 100.000 orang, dan yang hilang karena tertimpa runtuhan dan tidak bisa diambil jenazahnya udah di atas 20.000-an, ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kita yang di Indonesia merasakan suatu kesedihan yang mendalam, ya. Kita tidak bisa membantu mereka, tidak bisa bantu karena memang seperti begini kondisinya, ya gitu. Paling kita hanya ikut mendoakan saja di sini, atau kita memberi bantuan, mengirim bantuan uang ataupun makanan dan sebagainya secara material. Tapi kalau kita harus berangkat ke sana itu sangat beresiko dan harus dibutuhkan kemampuan militer yang canggih, ya gitu. Tanpa itu kita akan menjadi korban juga. Jadi kita mendoakan mereka, Allahumma salimna ikhwanana fil Palestin, ya, Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin, gitu. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang bagaimana mengisi masa muda, ya, bagaimana mengisi masa muda. Kalau kita baca, kita teladani, ya, orang-orang yang sukses dalam hidupnya, masa muda itu adalah masa yang sangat menentukan, ya, masa paling menentukan untuk hidup kita ke depan. Gunakan waktu hidup masa muda ini untuk menggali ilmu, ya, menggali ilmu yang cukup banyak. Sekarang persaingan global itu ditentukan oleh ilmu. Jadi penguasaan ilmu yang tinggi, ya, saintek, itu akan menentukan persaingan di
era sekarang ini. Jika orang tidak punya ilmu, ya, tidak menguasai teknologi, tidak menguasai media sosial, maka dia akan menjadi pecundang di dalam persaingan global. Maka setiap menit harus menjadi ilmu, setiap detik harus menjadi ilmu. Jangan membuang-buang waktu hanya hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi kita gunakan waktu. Al-Quran itu banyak bersumpah dengan ilmu, ya. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran itu banyak bersumpah dengan ilmu, dengan waktu. Jadi kata wadduha, wal asr, ya, wal lail, wan nahar, itu tentang waktu. Jadi orang-orang yang pandai menggunakan waktunya, maka dia pasti akan sukses. Tapi kalau dia gagal mengisi waktunya, maka dia pun akan gagal meraih kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini adalah sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat yang hakiki. Jadi gunakan setiap waktu itu menjadi ilmu, ya. Setiap waktu adalah menjadi ibadah kepada Allah. Al-Fat Darul Mutakin, ya. Dari Darul Mutakin. Pak suka maksa buat masuk ke agama dia. Masuk ke agama mana itu, ya. Di dalam Islam tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk agama kita. Kalau sekedar mengajak, ya, kita berdakwah, boleh. Tetapi kalau memaksa untuk masuk Islam, itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Islam sangat jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Harus atas dasar hati yang tulus, dengan kajian ilmiah yang lengkap, keyakinan yang kuat, baru seseorang masuk Islam. Jadi kalau dipaksa itu jangan, ya. Jadi harus dengan kerelaan hati untuk masuk ke Islam. Misalnya minta makan Muhammadiyah dan NU, ya. Oh ya, baik. Bagus, Muhammadiyah atau NU, Pak? Saya bingung, Pak. Oke, saya jawab. NU Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat, ya. Organisasi masyarakat atau ormas Islam, bukan aliran agama. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa NU atau Nahdlatul Ulama dan kedua Muhammadiyah dan juga banyak yang lain-lainnya itu adalah organisasi masyarakat Islam, bukan aliran agama, ya. Nah, di dalam beragama memang ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Tapi itu sifatnya bukan hal yang prinsip, ya. Dari sisi akidah itu sama, tidak ada perbedaan, tapi memang itu Islam.
tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang Al-Quran, tidak ada yang berbeda. Yang beda hanyalah di masalah-masalah yang khilafiyah, bukan hal yang prinsip, ya, bukan yang prinsip perbedaannya. Misalkan ketika sholat subuh, kalau yang aktif di Muhammadiyah dia tidak pakai kunut, kalau yang di NU pakai kunut. Sepanjang itu ada dalil, silahkan dilakukan, ya. Kalau dalilnya jelas ada, mangga. Yang kunut mangga, silahkan. Yang tidak pun silahkan. Jangan sampai gara-gara perbedaan kunut kemudian tidak sholat subuh, itu yang jadi masalah, ya, gitu. Jadi kita beribadah menurut keyakinan kita, mana yang paling benar, ya, gitu. Jangan sampai kita beramal tanpa dalil, itu yang jadi patokan kita. Sepanjang ada dalil yang sahih, dalil yang kuat, maka silahkan beramal dengan itu, ya. Jangan kita membuat gaya sendiri, ya. Tadi ketika subuh kunut silahkan, kalau memang ada dalil tentang kunut atau dalil tentang tidak kunut, ya silahkan, itu boleh kita pilih yang mana yang kita yakini, yang paling benar, yang paling sahih, ya silahkan, ya, gitu. Atau ketika Ramadan ada perbedaan dalam jumlah tarawih, ya. Kalau di NU ada yang salatnya itu 23 rakaat, di Muhammadiyah ada 11. Sepanjang dalilnya jelas, patokannya ada, silahkan, ya, maka silahkan untuk dilakukan. Jangan sampai beramal tanpa dalil, itu yang harus dipermasalahkan, ya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagus yang mana, ya dianalisa secara keilmuan, terus dalil-dalil yang sahihnya, rujukannya kemana, ya, maka silakan ambil sebuah keputusan, ya. Jadi kita ibadah itu berdasarkan pada keilmuan, ya, tidak hanya kepada niru-niru orang, itu namanya taklid. Kita harus mengikuti suatu amal berdasarkan pada keilmuan kita, maka bergaulah dengan para ulama, itu akan menguatkan kita tentang mana amaliyah yang benar itu, ya. Kemudian kalau mau masuk Islam boleh nggak Pak? Seorang non-muslim kalau mau masuk Islam sangat dibolehkan. Ya tadi, yakini dulu, ya, pelajari dulu, ya, yakin dulu, pelajari dulu. Kalau sudah yakin, mantap, dan juga sudah dikaji secara mendasar, dan yang adalah sebuah keputusan yang terbaik, yang benar, ya silakan, ya. Jadi pada prinsipnya seseorang itu boleh, ya, tapi dengan dasar tadi, dengan keilmuan yang cukup, dengan keimanan yang kuat, sehingga ketika masuk dalam keadaan tidak goyah lagi. Karena kalau ikut-ikutan saja tanpa ilmu dan tanpa keimanan, ya nanti bisa goyang lagi. Ya, semoga kita dapat hidayah dari Allah, ya, gitu. Kalau perempuan menyerupai laki-laki gimana Pak? Itu haram, ya, tidak boleh. Sekalipun hanya sekedar lucu-lucuan, hiburan, itu nggak boleh. Agustusan, bapak-bapak pakai daster, pakai kerudung, main bola di lapang, itu adalah hukumnya haram, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh, sekalipun hanya hiburan, hanya guyonan, hanya lucu-lucuan, ya, tapi lomba-lomba itu tetap tidak boleh,
ya, itu harus dihindari. Apalagi dalam konteksnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita tidak boleh bersuka cita tapi melanggar syariat, itu nggak boleh. Ya, tetap kita berlomba, tetapi jangan sampai melanggar syariat, termasuk ibu-ibu pada joget ya, apalagi dengan lawan jadinya berjoget, wah itu tidak sesuai dengan konteks syukur nikmat dalam menikmati hari kemerdekaan. Apalagi stiker homo, apa itu stiker homo? Tidak boleh dalam Islam. Di zaman Nabi Lut itu ada kasus homoseks ya, hukumnya haram, tidak boleh. Termasuk mempromosikan homo itu nggak boleh, ya, nggak boleh, harus dihindari. Tentang kiamat, kapan Pak? Ada yang tahu, itu rahasia Allah. Yang pasti innas sa'ata la'atiyah, itu Al-Quran yang berbicara. Innas sa'ah, sesungguhnya hari kiamat, sa'ah itu la'atiyah, pasti akan datang. Ya, jadi dalam Al-Quran dikatakan innas sa'ah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, datangnya kapan ya kita nggak ada yang tahu. Ya, Rasulullah pun tidak pernah dikasih tahu kapan kiamat akan datang. Karena itu, karena tidak tahu ya kita harus persiapan menghadapi hari kiamat ya, dengan memperbanyak amal soleh, beriman kepada Allah diperkuat, ketakwaan dibangun dengan kuat. Karena kalau kita masuk hari kiamat, kita ke alam akhirat, yang dibawa itu bukan harta kita ya, tapi yang kita bawa adalah amaliyah kita. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, peluang, maka mari kita gunakan waktu ya ini untuk memperbanyak amal soleh ya. Apa Pak, cek kodam itu apa kodam? Ya, saya kurang paham ya bagaimana cara ngecek khodam itu ya. Saya tidak begitu paham tentang khodam ya. Nah, itu di luar kemampuan saya juga bisa ngecek itu. Jangan apa itu? Hukumnya begini, pada prinsip tentang khodam, kalau kita bersandar pada makhluk Allah, minta tolong atau bersandar kepada makhluk Allah, itu hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau kita menggunakan makhluk lain sebagai pelindung kita, penolong kita, penjaga kita, itu adalah haram hukumnya. Kita hanya dibolehkan berlindung, minta tolong hanya kepada Allah. Di luar itu tidak boleh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan ya. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh minta tolong kepada selain itu, adalah syirik akbar ya, syirik besar. Ya, Free Palestine. Bagaimana tentang anggaran IKN? Oh, itu cukup besar ya.
untuk satu hari kegiatan sangat besar, mencapai angka 87 miliar. Itu angka yang fantastis. Akan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk hal yang lain, untuk rakyat. Itu lebih bermanfaat. Jadi kita boleh merayakan sesuatu, tapi jangan terlalu memboros-boroskan uang. Kalau dalam kondisi elit ya, ekonomi sulit, kita harus menghemat, betul menghemat gitu. Kita akan gunakan yang lebih manfaat bagi rakyat, bagi waktu akan lebih bagus daripada seperti itu. Miftahul Jannah ya, kan saya ngajar di Miftahul Jannah ya. Untuk siswa yang tidak bisa baca Quran, insya Allah saya siap bantu ya. Saya siap bantu. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Di rumahnya bisa sore, bisa malam hari. Saya siap bantu. Di target kita dan para siswa 3 tahun di SMA ini atau di Miftahul Jannah itu harus sudah bisa baca Quran, harus bisa. Tumbuhkan semangatnya dulu. Tumbuhkan semangat ya. Oh, Pak Asep ya tahu itu ya. Tahu Pak Asep ya gitu. Jadi untuk yang belum bisa baca Quran jangan putus asa ya, putus harapan, tetap semangat. Insya Allah kalau kita belajar dengan penuh semangat, maka kita akan bisa ya. Oh, tadi tentang hadis maudhu ya. An-nadhafatul minal iman. Ya, memang ada pendapat seperti itu ya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu. Ya. Tapi kalau lihat dari prakteknya itu sangat baik ya. Orang mukmin harus menjaga kebersihan. Ya, orang mukmin itu dalam hidupnya harus menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian, kebersihan fisik atau kebersihan hati, pikiran dan jiwa itu harus dijaga. Ya, insya Allah kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan besok bisa hadir ya. Ya, waktu sudah jam 9 kurang lebih 53 menit ya. 3 menit menjelang jam 10 waktunya tidur. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan kembali bertemu pada malam besok jam 8:30 malam sampai jam 9:30 malam. Mudah-mudahan sekalipun hanya ngobrol-ngobrol ringan seperti ini ya, ngobrol-ngobrol ringan, sedikit ada manfaatnya ya, bisa menambah ilmu walaupun sedikit ya. Makin nanti akan lebih detail kita dibahas di dalam pertemuan dalam KBM ya itu. Ini kulkas apa? Kulkas siapa namanya? Kulkas LG itu. Di absen dulu ini siapa? 108 Nuraini, Siti Nuraini. Untuk besok ditulis namanya dan kelasnya kalau bisa ya. Jadi jangan pakai nama samaran, ada clear ya. Ya, untuk malam besok nanti akan di absen, masuk ke absen ngobrol bareng, dituliskan nama dan kelasnya ya. 11.05 hadir semua ya. Absen alumni 2010 bangkit hadir ya gitu. Ya, sehingga barangkali untuk pertemuan malam hari ini ya, sekali lagi semoga Allah meridhoi pertemuan kita malam hari ini. Kita baca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.